Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita terus diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap ucapan syukur kita dan juga segenap kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Berikanlah kami pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu seluruh aspek hidup kami, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan menaikkan syukur, bahkan mendengarkan firman dan seluruh rangkaian ibadah ini dalam perkenanan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan di badai topan dunia. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 139 ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Tuhan, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Tuhan, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Tuhan yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan pembacaan kitab suci, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan yang ikut menderita bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kaulah yang memberkati kami ya Tuhan, agar apa yang telah kami baca di dalam kitab suci dapat kami renungkan dan terutama kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu.
Berkatilah setiap hati kami yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan merenungkan pembacaan kitab suci dari Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dengan satu tema, yaitu penderitaan yang memuliakan Tuhan. Berbicara tentang penderitaan, seringkali ada pertanyaan. Mengapa penderitaan itu ada? Kenapa setiap manusia itu pasti pernah mengalami kesulitan? Kenapa setiap kita yang hidup di sini, di dunia ini, tidak pernah tidak ada yang menderita? Tidak pernah tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hidup itu senantiasa menjadi bagian dari kehidupan manusia. Saya ingat ada seorang filsuf Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia menulis satu tulisan bahasa Jerman tentunya, judulnya Götterdämmerung, Twilight of the Idols, terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia berefleksi tentang penderitaan dan mengatakan satu kalimat begini dalam bahasa Jerman. Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Artinya, hat man sein Warum des Lebens, jika seorang memiliki mengapa untuk hidup, jika dia tahu mengapa, apa yang terjadi di dalam hidup ini, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Maka ia dapat menanggung hampir setiap bagaimana. Maksudnya adalah, jikalau kita memahami kenapa kita menderita, maka kita akan memiliki cara untuk bagaimana mengatasi penderitaan itu. Jika penderitaan menjadi dapat ditanggung, lebih dalamnya kita memaknai seperti itu, bahkan jika penderitaan itu memiliki makna, maka kita pun memiliki tujuan hidup. Artinya kita juga bisa membalikkan hal ini, bahwa kalau kita menderita dan kita memiliki tujuan hidup, maka kita memahami makna penderitaan. Memang agak ribet ya, satu filosofi mengenai penderitaan ini. Artinya kalau kita menderita dan kita pahami makna penderitaan itu, kita punya tujuan hidup. Sebaliknya juga, atau searah dengan hal tersebut tetapi memutar beberapa hal ini, kalau kita menderita dan kita punya tujuan hidup, kita dapat memaknai penderitaan itu. Seterusnya kita bisa memahami bahwa kemenangan bukan menghindari penderitaan itu. Kalau kita menderita dan kita menang dari penderitaan, kemenangannya bukan berarti kita menghindari, tetapi memberikan makna di dalam penderitaan itu. Setiap orang pasti pernah mengalami duka cita juga, karena tidak ada yang hidup kekal di dunia. Semua orang pasti pernah mengalami sakit hati atau kehilangan seseorang yang dicintai. Semua kita. Saya pernah kehilangan anggota keluarga lah. Bukan hanya satu tentunya. Tapi pasti anggota keluarga kita ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang lahir, ada yang pergi kembali ke pangkuan Sang Bapa. Tetapi setiap kali kita mengalami duka cita itu, hati kita begitu sakit. Tapi kalau kita mengerti makna penderitaan, kenapa kita sakit hati, sementara kita akan kembali kepada tujuan yang sama, maka penderitaan pun dapat lebih bermakna. Tetapi,
Di hari ini kita mempelajari satu teks dari surat Ibrani yang sebenarnya penulisnya kita tidak tahu siapa. Di masa lalu ada pemahaman bahwa yang menulis merupakan Rasul Paulus. Tetapi setelah kita membaca gaya bahasanya, kemudian kita membaca gaya menulisnya, bahasa Yunaninya, kita tahu bahwa bukan Paulus yang menulis. Karena itu kita membaca misalnya di judul dari setiap versi terjemahan kitab suci menuliskan surat kepada orang Ibrani, bukan surat Paulus kepada orang Ibrani, bukan. Nah, kita mempelajari dari teks Ibrani pasalnya yang kedua, surat Ibrani pasalnya yang kedua. Tapi apa ini? Surat Ibrani pasalnya yang kedua, kita akan fokus kepada ayatnya yang ke-9 dan ke-10, tetapi hari ini kita akan lebih berfokus lagi kepada ayatnya yang ke-9 berkaitan dengan tema kita. Di surat Ibrani pasalnya yang kedua ini sebenarnya berbicara mengenai Sang Anak. Artinya Tuhan Yesus sendiri dan inkarnasi sebagai Tuhan Sang Bapa berinkarnasi menjadi manusia. Ini penjelasannya menarik sekali karena surat Ibrani unik. Dia mau menjelaskan tentang posisi Tuhan Yesus sebagai Mesias, yang bukan hanya sebagai Mesias Raja, tetapi sebagai Mesias Imam. Karena Mesias berasal dari kata Masyiah. Masyiah kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani Christos, artinya yang diurapi. Nah, hanya ada dua jabatan besar yang ada di dalam tradisi Israel mengenai siapa Hamasyiah ini, siapa yang merupakan yang diurapi ini. Yang pertama adalah Mesias Raja sendiri, yakni yang diurapi sebagai Raja. Kemudian yang diurapi yang kedua adalah Mesias Hamasyiah atau Christos. Itu adalah yang merupakan imam besar. Artinya dia menduduki jabatan imam besar. Dua garis ini berbeda. Yang satu keturunan Daud, yang satu keturunan Harun. Begitu. Nah, di surat Ibrani menekankan tentang kemesiasan Tuhan Yesus sebagai Mesias imam besar. Begitu. Walaupun bukan keturunan Harun. Nah, begitu. Nah, ini sebenarnya tema besarnya. Yang menarik dia menggunakan tradisi Israel untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di tempat di luar Yudea tentunya. Nah, bagian ini yang kita baca di pasal 2 menarik sekali karena Ibrani pasal 2 ini melanjutkan pemahaman dari pasal 1, dijelaskan bahwa Sang Anak Kristus sendiri lebih tinggi bahkan dari malaikat. Tetapi di pasal 2 ini ada paradoks, ada sesuatu yang kok katanya lebih tinggi dari malaikat. Tetapi di pasal 2 ini dijelaskan bahwa menjadi seakan sementara, bukan seakan ya, tetapi menjadi sementara lebih rendah dalam tanda kutip daripada malaikat demi keselamatan manusia. Untuk apa? Untuk penderitaan ini, untuk penyelamatan umat manusia. Nah, gaya bahasa yang dipakai adalah dan filosofi yang dipakai adalah filosofi Midrash, yaitu membandingkan misalnya dengan Mazmur nomornya yang ke-8. Ada penggunaan istilah manusia dimahkotai kemuliaan, yakni dipasangkan kepada makna kepada Kristus sendiri. Nah, jembatan ini yang dipakai untuk menjelaskan ini bahwa Kristus seketika lebih rendah daripada malaikat, ini adalah jembatan untuk tujuan besarnya, yaitu Kristus yang diurapi itu adalah bukan hanya sekedar yang diurapi sebagai Mesias Raja, tetapi sebagai Mesias Imam. Nah, kita akan fokus kepada Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat kembali. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-9 berbunyi begini dalam bahasa Yunani. Nah, ini jangan bingung ya antara surat Ibrani dan kitab suci Ibrani. Surat Ibrani adalah surat Ibrani ini. Ada yang bilang kitab Ibrani karena ini salah satu kitab. Tetapi surat Ibrani adalah surat Ibrani ini. Sementara kitab suci Ibrani adalah yang juga dinamakan Perjanjian Lama dalam tradisi kekristenan. Artinya Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan-tulisan, yaitu Torah, Nevim, Ketuvim, Tanakh disingkatnya. Di bagian ini adalah surat Ibrani yang
menariknya adalah surat Ibrani ini dituliskan dalam bahasa Yunani, begitu. Nah, Ibrani pasal 2 ayat 9 bagian pertama, bagian A dikatakan begini. Ton de vrachi ti parangelu elatomenon. Tetapi dia yang sedikit dibuat lebih rendah daripada malaikat, vlepomen Yesun, kita melihat dia to pathematu thanatu. Karena penderitaan kematian, doxe ketime este phenomenon. Dengan kemuliaan dan hormat telah dimahkotai. Nah, ini menarik sekali karena di bagian frasa yang kedua dikatakan bahwa vlepomen Yesun. Kita melihat Tuhan Yesus di sini dikatakan dia to pathema tuthanatu. Karena penderitaan kematian, apa yang terjadi? Karena penderitaan kematian yang dia alami, dikatakan bahwa roxeketime, dengan kemuliaan dan hormat, estefanomenon, ia telah dimahkotai. Justru karena penderitaan, ada kemuliaan dan hormat yang diberikan. Ini menarik sekali karena kita melihat filosofi tentang penderitaan yang dimaknai. Kita mengingat kata-kata Nietzsche yang tadi ya. Ada penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan menjatuhkan. Tetapi penderitaan itu dimaknai. Nah, ada kata pathema. Menariknya kata pathema ini berasal dari kata pascho. Kata pascho juga sangat menarik. Kata pascho artinya menderita. To suffer. Jadi mengalami penderitaan. Jadi mengalami sesuatu penderitaan ini adalah suatu bentuk yang terjadi kepada manusia. Nah, menariknya kata ini juga dipakai untuk memaknai kata pascha dalam bahasa Aram. Pascha dalam bahasa Aram itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu Pesach. Di hari raya Pesach, Kristus menderita mati, dikuburkan, dan bahkan bangkit di hari ketiga karena Pesach ini Paskah Israel itu dirayakan 1 minggu. Jadi Jumat Agung dan Minggu Paskah adalah masih dalam satu rangkaian hari raya Pesach. Jadi hari-hari raya Pesach. Dan kata Pesach dalam bahasa Aram adalah Paskah. Artinya hari raya Paskah. Di dalam hari raya Paskah ada hari raya yang merayakan satu Paskahnya Kristus, yaitu penderitaannya. Nah, ini menarik ya, ada berbeda makna tetapi bunyinya sama dan memiliki dikaitkan antara kedua hal tersebut. Nah, kata penderitaan ini yang kita pakai di bahasa Yunani yang kita baca yaitu pathema, penderitaan. Pathos, ada satu emosi yang sangat dalam. Penderitaan yang mengalami bukan hanya sekadar fisik tetapi emosi yang begitu luar biasa. Dan ada hasil yang konkret yang dialami, yaitu bukan hanya sekedar fisik, sekali lagi bukan hanya fisik tapi tubuh. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami PTSD, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan sesuatu. Kenapa terjadi PTSD? PTSD itu adalah kondisi dalam bahasa Inggris Post Traumatic Stress Disorder. Jadi PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Satu ketidakmampuan karena pasca trauma dan stres, begitu. Jadi ketidakmampuan mengelola stres pasca trauma. Dan itu terjadi kepada saya ketika saya kehilangan kedua kakek nenek secara berdekatan. Tidak hampir 1 tahun dan itu sangat memukul hati. Singkat cerita, saya mengalami yang PTSD ini, yang kebanyakan orang pulang dari perang mengalami hal tersebut, membuatnya menderita dan terjadi serangan panik, itu yang paling parah. Stres, tertekan, dan takut tiba-tiba, takut terus-terus menerus. Itu akan terjadi dalam beberapa tahun. Itu sangat menderita. Artinya ada penderitaan yang begitu luar biasa secara mental. Saya mengalami serangan panik setiap hari. Bayangkan serangan panik ini ya seperti panik kalau kita ada beberapa waktu yang lalu ada isu gempa bumi dan kita harus lari keluar dari gedung gedung kantor di Matana. Waktu itu ada simulasi dan bahkan ada yang memang pernah terjadi beberapa waktu tahun yang lalu.
gempa bumi yang begitu kuat dan kita harus lari, benar-benar takut. Banyak orang yang takut tertimpa gedung, takut apapun, takut kebakaran terjadi. Tetapi ini bayangkan ini terjadi kepada saya pada waktu mengalami PTSD itu setiap hari. Bahkan dalam satu hari bisa 3 kali serangan. Nah itu menakutkan. Jadi hidup yang menakutkan. Ada kalanya orang yang sakit misalnya. Ketika dia sakit, dia sukacita. Walaupun badannya sudah menderita, tapi pikirannya bisa dialihkan dengan sukacita. Penderitaan tidak dirasakan. Tapi bagaimana kalau terjadi dua-dua? Nah kata Pasko, penderitaan ini yang dialami Kristus bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi penderitaan batin juga. Luar biasa penderitaan itu. Dan penderitaan yang dialami ini, menariknya adalah penderitaan yang pada bagian selanjutnya adalah penderitaan yang membawa kepada doxe ketime, kemuliaan dan hormat. Doxe berasal dari kata doxa. Doxa ada kata doxologi. Artinya status dari kemuliaan tersebut. Sementara time, ini dua hal yang sama ya, sinonim. Doxe dan time, ini maksudnya time itu kehormatan, pengakuan terhadap kehormatan. Orang yang menderita, yang dicaci maki, dihina, bahkan menjadi yang paling bawah, bukan hanya sekedar paling rendah, dia lebih rendah daripada malaikat. Bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang hina. Lahir dari kandang yang busuk, lahir dari kandang yang bau, dan bahkan matinya pun sengsara, dicaci maki. Nah, tetapi tujuannya adalah kemuliaan dan hormat. Ayat selanjutnya, maksudnya di bagian selanjutnya dari ayatnya yang ke-9 nih, bagian B, dikatakan begini. Opos chariti Theu, hyperpantos Gefsete thanatu, supaya oleh kasih karunia Tuhan, Sang Bapa, ia merasakan kematian bagi semua orang. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang Kristus alami, siapa di balik itu semua? Siapa yang bekerja? Siapa yang berkarya? Ada istilah yang menarik di sini yaitu chariti Theu. Dipakai di ayatnya yang ke-9b ini. Chariti Theu. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Sang Bapa. Chariti, chariti berasal dari kata charis, theos, charis dari theos. Jadi chariti Theu, artinya charis dari theos sendiri, dari Sang Bapa. Charis ini satu kata, tetapi dimenerjemahkan 3 hal dari bahasa Ibrani, yaitu kata hen. Hen artinya kasih karunia, ini kan banyak ya, kasih karunia semuanya, charis. Kasih karunia, tapi juga dalam arti bahasa Inggrisnya favor, grace. Kemudian menerjemahkan juga kata hesed. Hesed bukan keset kaki, keset bukan keset. Jangan salah ucap. Hesed, atau ada Israel modern bilang chesed, tapi yang benar adalah hesed, tapi bukan keset. Nah, hesed artinya kasih setia juga dalam arti compassion. Ada kasih setia, dan juga di dalam compassion ini ada makna faithful love. Jadi bayangkan ya, satu kata charis ini menerjemahkan beberapa hal. Dan yang terakhir adalah bahasa Ibraninya ratson. Jadi ada kata ratson, yaitu perkenanan Tuhan. Di balik itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, apa yang telah dialami oleh Kristus, yang kita alami walaupun tidak seberat itu, kalau kita mengalami penderitaan, ingat bahwa penderitaan ini adalah atas kasih karunia, atas favor God, atas grace of God, favor of God, atas kasih setia Tuhan, atas compassion dari Tuhan, atas will, atas perkenanan dari Tuhan, atas hen, hesed, dan ratson. Karena itu, karena Tuhan berkenan ketika kita menderita, maka pasti akan ada yang tadi di bagian sebelumnya, doxe ketime, yaitu kemuliaan dan hormat. Kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini memang agak bisa dikatakan problematis, kontroversial, tetapi filosofi yang dia kemukakan berkaitan dengan penderitaan yang dialami, yang juga dipakai oleh Viktor Frankl, yang menderita ketika keluarganya dan bahkan dirinya sendiri juga dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi oleh Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua.
Dia mengalami apa yang dinamakan dengan pemaknaan terhadap penderitaan. Walaupun menderita bukan berarti penderitaan itu membawa kepada kehancuran. Kita bertanya, apakah saya ini menderita karena saya ini jahat? Penderitaan ada karena saya jahat. Menghakimi orang yang menderita, menghakimi diri sendiri yang menderita. Bukan. Jawaban dari teks ini, penderitaan bisa dimaknai. Nietzsche juga katakan sama, Viktor Frankl juga katakan yang sama. Dan teks kitab suci menariknya mengatakan bahwa penderitaan kita yang kita alami adalah atas charititheu, atas kasih karunia dari Tuhan. Tuhan yang berikan, tetapi Tuhan pun akan menguatkan kita. Karena itu, kita berefleksi dari bagian ini. Kita memandang penderitaan sebagai bagian dari karya Tuhan. Bukan sekedar kesulitan hidup. Kalau kita menderita pada saat ini, berpikir bahwa ekonomi kita sedang sulit. Ekonomi global saat ini tidak baik-baik saja. Atau saya sedang mengalami satu sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan. Atau keluarga saya mengalami sakit penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Saya sakit hati, mau merasa kehilangan. Atau bahkan kehilangan itu sudah mendekat. Beberapa waktu yang lalu kami juga keluarga kehilangan satu anggota. Dia adalah sepupu dari mama saya. Ya memang penderitaan terjadi karena ada sebab akibat. Tetapi singkat cerita, beliau kena stroke di bulan Agustus. Pada waktu itu stroke ini agak sulit pengurusan administrasi untuk ke hospital. Nah, itu sulit. Akhirnya tunggu sampai bulan November, dokter nyatakan sudah tidak bisa. Darah yang keluar di dalam otak itu sudah cukup banyak, menggumpal di dalam otak dan bahkan banyak sel otak yang mati. Akhirnya dinyatakan bahwa ya kalau bisa syukur-syukur Tuhan berkenan bisa sampai Natal tahun baru. Dan puji Tuhan memang lewat. Tetapi di tanggal 6 Januari kemarin beliau dipanggil pulang. Dan kita melihat bahwa ada penderitaan dari dirinya sendiri dan bahkan dari keluarga. Bayangkan istri, anak-anak melihat dalam waktu yang singkat ini apa yang terjadi itu menderita. Tetapi kita yakin bahwa ketika kita mengalami hal tersebut, ada anggota keluarga yang seakan hilang harapan lagi untuk kembali kepada hidup. Atau hidupnya sudah tidak bermakna lagi. Atau hidupnya sudah di ujung tanduk. Atau bahkan kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Ingat bahwa ini bukan sekedar kesulitan hidup. Ada karya Tuhan. Ada charititheu. Ada karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini yang mau menguatkan kita. Dan kita menghidupi penderitaan dengan iman bahwa Tuhan sendiri Sang Bapa lewat Kristus sedang membentuk kemuliaan melalui prosesnya. Proses yang terjadi dalam hidup kita adalah kemuliaan untuk Tuhan. Dan kita harus mengarahkan respons penderitaan untuk melayani dan membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika kita mengalami penderitaan, kita share seperti yang saya share hari ini. Penderitaan yang saya alami menjadi kesaksian bahwa Tuhan begitu luar biasa. Kesaksian bahwa penderitaan yang dialami orang lain ketika dia sembuh dari sakit, ketika dia ditolong oleh Tuhan. Bahkan ketika hidup sudah tidak ada harapan lagi, semua adalah berkat Tuhan. Jangan kita pikir bahwa berkat itu atau karya Tuhan itu hanya hal-hal yang tidak dapat dipikir oleh logika. Hal-hal yang begitu luar biasa, yang benar, sangat benar. Pasti Tuhan berkarya. Tapi jangan lupa, hal-hal sederhana pun adalah karya Tuhan. Karena itu, bersyukur. Kita harus percaya bahwa penderitaan yang dijalani dalam kasih karunia Tuhan akan berakhir pada kemuliaannya. Kita ingat, Nietzsche katakan, hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Ketika seorang memiliki mengapa untuk hidup, ia dapat menanggung hampir setiap bagaimana. Jika seseorang memiliki satu pemahaman bahwa ada makna dari setiap penderitaan yang ia alami, maka manusia memiliki tujuan hidup. Penderitaan itu dapat ditanggung. Dan selalu kita ingat bahwa kemenangan bukan menghindari penderitaan itu. Kita mau lari kemanapun pasti akan ada penderitaan. Kita mau berhenti dari satu tempat kerja,
pindah ke tempat kerja yang lain, pasti ada penderitaan. Tidak ada yang sempurna. Kita bilang kita mau keluar dari sini, kita mau keluar dari sistem yang korup, kita mau keluar dari, saya sudah bosan, saya tidak bisa lagi. Banyak orang korup di sini. Kita keluar dari tempat kerja yang ini, kita pindah yang ini. Kemudian tempat kerja yang lain, begitu juga. Kita keluar dari negara ini. Negara ini begitu korup, kita pindah ke negara yang lain. Ternyata negara yang lain juga sama. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia. Selalu ada penderitaan, selalu ada ketidakadilan. Memang ada negara, ada tempat yang sistemnya lebih bagus. Tetapi selalu ingat, jangan menghindar. Karena kita tahu bahwa ada makna. Dan selesaikanlah persoalan di tempat itu. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami tantangan, hadapi. Dan ketika kita mengalami penderitaan, hadapi dengan sukacita. Tuhanlah yang menguatkan. Kiranya penderitaan kita dapat kita maknai seperti kita memaknai penderitaan Kristus yang memberikan kemuliaan. Muliakanlah Tuhan dalam setiap sukacita hidup kita. Apakah kita mengalami kesenangan ataupun kesusahan, muliakan Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus yang telah menderita untuk kami, yang telah hadir dan bersama-sama dengan kami mengalami penderitaan, bahkan lebih lagi daripada setiap kami yang hadir. Engkaulah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memaknai penderitaan yang kami alami sendiri dalam hidup kami. Kiranya itu menguatkan kami. Kiranya kami dapat memaknai setiap apa yang kami jalani dalam hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Walaupun kami menderita, walaupun orang-orang di sekitar kami kelihatannya menderita yang membuat kami juga menderita, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa semuanya punya makna untuk kemuliaan-Mu. Bahkan kami pun turut dimuliakan. Dan rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapa dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sumber kehidupan, sumber berkat, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang sungguh memberkati kami, yang mengkoreksi kehidupan kami agar kami lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat rohani yang kami dapat hari ini dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga, anggota gereja kami, untuk umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, berikanlah kami kesehatan yang daripada Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Lindungilah kami dari semua mara bahaya dalam kesehatan ini. Tak lupa kami juga meminta berkat-Mu Tuhan yang melimpah untuk perekonomian dari tiap-tiap anggota gereja-Mu, sehingga kami tidak meminta-minta, tetapi tangan-Mu yang baik, sumber berkat itu menyertai kami, agar kami menyaksikan bahwa Tuhan menyediakan dan Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kami karena kebaikan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, keluarga anggota gereja-Mu, anak-anak Tuhan Tuhan, agar sungguh menjadi berkat di mana kami satu dengan yang lain dapat saling mengasihi. Di dalam anugerah-Mu satu dengan yang lain juga dapat saling berelasi dengan baik karena anugerah kasih karunia itu menyertai tiap-tiap keluarga. Kami percaya juga Tuhan kehidupan anak-anak kami, cucu kami, ataupun keluarga besar kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah mereka semua dari yang jahat, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, jauhkan mereka semua dari mara bahaya, lindungi mereka Tuhan, agar mereka juga ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, bahkan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas mereka. Tangan penjagaan dan tangan berkat Tuhan menyertai seluruh anggota gereja kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, baik di kota-kota besar, baik di desa-desa, baik di pelosok-pelosok, baik di pegunungan maupun di lembah-lembah. Semuanya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati gereja-Mu, agar gereja-Mu tetap di dalam penjagaan Tuhan, tetap di dalam berkat Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya pertumbuhan gereja dari tiap-tiap gereja yang ada di muka bumi ini ada di dalam belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menumbuh kembangkan gereja-gereja-Mu agar terus bertumbuh, berlipat-lipat kali ganda, dan juga semua karena anugerah Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk para pemimpin gereja-Mu, para pengurus gereja-Mu, agar mereka diberikan hati yang daripada Tuhan, diberikan hikmat yang daripada Tuhan, diberikan kesehatan daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang ada di gereja yang mereka pimpin, agar gereja mereka dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari konflik, dijauhkan dari semua yang tidak dari Tuhan, tetapi rahmat anugerah-Mu membuat gereja ini bertumbuh kembang luar biasa. Tak lupa kami berdoa untuk semua program kerja yang ada dalam gereja-gereja-Mu, khususnya juga di gereja Sinode GPI Tuhan. Tangan Tuhan yang baiklah yang menuntun semuanya, agar semuanya terjadi di dalam kepastian anugerah Tuhan. Tuhan berkati semua gereja-gereja-Mu di dalam menyenangkan, dalam merealisasikan, dalam mengerjakan semua program kerja mereka, agar sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap rencana kerja mereka. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam pimpinan Tuhan, dan kami percaya mereka akan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh rancangan kerja dari gereja-gereja-Mu pasti berhasil karena Tuhan yang memimpin dan menjadikannya berhasil. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang sedang mengalami sakit. Tuhan menolong mereka. Berikanlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan siap dan selalu menolong mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pimpinan daripada lembaga-lembaga tinggi negara. Berkatilah mereka Tuhan. Tangan Tuhan yang baik menyertai bangsa kami, agar bangsa kami sungguh menjadi bangsa yang maju, bahkan sampai ke titik di mana mereka menjadi bangsa yang adil dan makmur di dalam kesatuan, persatuan, tidak saling menghina, tidak saling menghujat antara komponen anak bangsa, tetapi kami bersama-sama para pemimpin kami untuk memajukan, mensejahterakan
negara kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan semua doa kami Engkau dengar, kami percaya doa yang kami panjatkan pasti Engkau jawab, dan jawaban-Mu pastilah yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan ragu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami tidak akan merasa gentar menghadapi tantangan di depan. Kami percaya di dalam doa syafaat kami, penyertaan Tuhan menyertai kami. Sebagaimana Tuhan kami akan mengakhiri daripada seluruh rangkaian doa syafaat ini, kami akan menyatakan doa yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus.